taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. UFC 296 kemarin menyajikan perebutan title bantamweight UFC antara Aljamain Sterling versus Sugazen O'Malley. Pertarungan keduanya sudah banyak diprediksi akan berakhir finish karena keduanya memiliki agresivitas dan finishing rate yang tinggi. Dan memang semua hal bisa terjadi. Meski datang sebagai underdog, Sean O'Malley secara mengejutkan mampu menghabisi sang juara bertahan dengan merebut title UFC bantamweight. Bagaimana O'Malley bisa mengalahkan Sterling yang sangat superior dan amat sangat diunggulkan ini? Mari kita bahas. Di ronde pertama, keduanya sangat berhati-hati. Keduanya saling respect akan kemampuan masing-masing sehingga tak ada yang mau berbuat kesalahan. Hampir sepanjang ronde, keduanya hanya saling cek ombak tanpa ada serangan berarti. Namun di akhir ronde, Sterling menemukan celah untuk mendekati O'Malley dan men-takedown-nya. Namun O'Malley mampu bertahan dengan sangat baik. Dan ketika ronde dimulai, dengan celah mendekati O'Malley yang sudah ia temukan di ronde pertama, Sterling terus mendekat dan O'Malley pun terjatuh dan Sterling men-takedown-nya. Namun kembali O'Malley menunjukkan level takedown defense-nya yang sudah jauh lebih baik. Sterling pun terus mempressure dengan pattern serangan yang sama, sementara O'Malley ternyata sudah membaca pattern serangan dari Sterling. Maka saat Sterling bernafsu untuk terus mendekati O'Malley, boom, right counter O'Malley membuatnya roboh seketika. Pukulan yang sangat bersih dan sangat telak. O'Malley pun setidaknya mendaratkan 13 pukulan tambahan di ground sebelum wasit menghentikan pertarungan. Apakah wasit menghentikan pertarungan terlalu cepat? Tentu ada perdebatan di sini. 13 pukulan berturut-turut tanpa ada perlawanan yang berarti membuat wasit refleks melindungi petarung. Wasit hanya menilai apa yang terlihat. Ia tidak bisa benar-benar merasakan keadaan Sterling yang sebenarnya. Apakah ia sudah tak berdaya dan tak mampu melawan lagi atau sebenarnya ia masih baik-baik saja? Wasit saat itu hanya menganggap jika diteruskan akan memperparah kerusakan bahkan membahayakan Sterling. Namun sebagai penonton tentu ingin melihat Sterling bertarung hingga akhir karena secara kasat mata ia jelas terlihat masih mampu bertahan. Andai saja wasit menahan beberapa detik lagi tentu tak akan ada kontroversi karena semuanya akan jelas apakah Sterling masih mampu melawan atau sebaliknya. Namun apapun itu, tak ada yang salah dengan kemenangan ini. Sterling sendiri mengakui kekalahannya, bahkan ia juga mengakui kehebatan O'Malley. Ia tak mengira jika O'Malley akan sebagus ini. Memang sebelum ini semuanya mengira jika O'Malley masih belum berada di level para juara, karena ia hanya hebat di satu area, yaitu strikingnya yang sangat tajam, akurat, dan luar biasa cepat. Namun O'Malley tidak terlalu hebat di area ground dan semua tahu itulah kelemahannya yang diperkirakan akan diekspos Sterling. Dan sebaliknya, Sterling merupakan fighter yang sangat lengkap. Ia sangat hebat di area manapun, striking yang powerful, agresif dan taktis, grappling dan wrestling level elite yang mampu menaklukkan sang juara Olimpik Triple C Henry Cejudo, ditambah BJJ yang mematikan dan kardio yang sangat baik. Semua skill dan teknik krusial yang dibutuhkan untuk menjadi seorang juara dimiliki Sterling. Karena itu tak heran jika ia amat sangat diunggulkan melawan O'Malley. Sterling memang mempunyai segalanya. Ia bisa menghabisi O'Malley di semua area dengan berbagai cara. Sementara kemungkinan O'Malley menang hanya dengan satu cara, yaitu dengan meng-KO-nya. Namun ternyata istilah style make fight memang benar adanya. Style bertarung benar-benar menentukan. Sterling mampu men-takedown bahkan mengalahkan Cejudo di ground yang notabene adalah seorang juara gulat Olimpiade. Maka seharusnya ia akan dengan mudah men-takedown dan memperdaya O'Malley dengan gulatnya. Namun kenyataannya ia tak mampu men-takedown apalagi menahan O'Malley di ground. Style bertarung O'Malley yang super aktif dengan footworknya yang sangat lincah membuat Sterling kesulitan untuk mendekati O'Malley dan mencoba men-takedownnya. Bahkan ketika ia bisa mendekat dan mencoba men-takedown O'Malley, tubuh jangkung O'Malley membuat Sterling sulit untuk membawanya ke ground.
Dan saat Sterling terus mencoba mendekat, O'Malley akhirnya mampu membaca tujuan-tujuan serangan dari Sterling dengan baik. Dengan jangkauan pukulan yang lebih jauh, O'Malley mampu mengkapitalisasi pukulannya dengan sangat bersih dan telak. Pesan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Tidak ada satu kontroversi yang terlalu besar di sini karena ia menang bukan berdasarkan keputusan juri seperti saat melawan Peter Yan. Setidaknya O'Malley mendapatkan gelarnya dengan cara yang sangat memuaskan. Namun pertanyaannya, mampukah ia bertahan lama di atas tahtanya? Para kontender yang lapar sudah menunggunya. Namun O'Malley langsung memilih lawan pertahanan gelar pertamanya. Dengan cerdas, ia memilih Marlon Chito Vera, satu-satunya orang yang pernah mengalahkannya. Dengan level skill dan teknik O'Malley yang sekarang, tentu Chito adalah lawan yang lebih besar kemungkinannya untuk ia kalahkan. Namun masalahnya, Chito sangat jauh dari disebut layak untuk mendapatkan title shot. Chito berada di ranking 6 dan penampilannya melawan Pedro Munoz kemarin sangat kurang impresif. Yang paling layak dan yang paling masuk akal tentu saja ranking 1 top contender divisi ini, yaitu Merab the Machine Dvalishvili. Merab berada di posisi 1 top contender, bahkan O'Malley berada di ranking 2 saat mendapatkan title shot. Yang menghalangi Merab untuk title shot adalah karena ia tak mau melawan Aljo yang menjadi juara. Dan kali ini merupakan momen yang tepat untuk Merab mendapatkan title shot. Background story-nya sudah sangat kuat, bisa menjadi misi membalaskan kekalahan Aljo dan juga menyelesaikan perseteruan Merab dengan O'Malley yang sudah viral dengan masalah jaket merahnya. Namun semua keputusan tentu ada di UFC. Akan tetapi dengan melawan Merab, selain memang sudah seharusnya karena ia ada di ranking 1, pertarungan mereka juga akan sangat menjual. Untuk itu kita tunggu saja update-nya. Bagaimana menurut kalian? Tulis saja komentar kalian di kolom komentar.